Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali di TNM. Schedule malam ini adalah untuk membacakan cerita-cerita horor. Mari kita sambung ceritanya ke cerita yang pertama. Malam Bang Andrianto atau Andrianto. Kenalin gua Ilham. Gue mau cerita pengalaman horor gua ketemu ingon-ingon Mbah Uyut di rumah nenek. Ingon-ingon dalam bahasa Jawa, hewan peliharaan. Gue mau cerita pengalaman horor gue ketemu ingon-ingon Mbah Uyut atau peliharaan Mbah Uyut di rumah nenek. Sebelumnya gue mau ngasih tahu kalau dari bayi umur 2 bulan sampai sekarang umur 19 tahun gue tinggal di rumah nenek karena ibu sama bapak gue kerja di Jakarta. Ya sekarang mereka udah buat rumah di belakang rumah nenek, tapi gue lebih milih tinggal di rumah nenek meskipun nenek gue udah berpulang saat gue kelas 3 SMP. Jadi kejadian ini gue alami saat umur 6 tahun. Rumah nenek gue itu peninggalannya orang tua nenek yang notabene Mbah Uyut gua. Rumah ini termasuk rumah tua yang dimana masih kayu tapi luas banget, tipikal rumah-rumah zaman dulu yang dapurnya bisa dibuat rumah sendiri. Jadi katanya Mbah Uyut gua bikin soko di rumah ini pakai kayu yang dibuat dari pohon keramat di salah satu sungai di daerah gua. Waktu itu katanya beliau sempat bentrok dengan penjaga pohon itu, dan entah bagaimana akhirnya penjaga pohon itu malah jadi ingon-ingonannya atau peliharaannya Mbah Uyut gua. Gue curiga Mbah gua Gojo Satoru. Semenjak kejadian itu, penjaga pohon itu pindah jadi penjaga rumah yang gue tempatin ini. Dan kata tetangga gue yang sudah sepuh, sering lihat Mbah Uyut, gue sebat bareng ingon-ingonannya itu. Langsung aja ke kejadian gue ketemu ingon-ingon itu. Sebut aja namanya Mbah Wedi. Gue gak mau dia nemenin lu tidur kalau tahu namanya lu jadiin konten. Saat itu, gue pulang aja sekitar habis Isya. Tapi gue gak langsung pulang. Gue nyamperin nenek gue yang lagi rewang di tetangga gue. Rewang itu ngebantuin. Tapi nenek gue kalau ngebantuin suka gak tahu waktu. Nenek gue yang masih sibuk menyiapkan bahan untuk masak esok hari. Akhirnya gue tinggal pulang. Yang artinya di rumah gak ada orang. Oh ya, gue lupa ngasih tahu kalau kakek gue udah wafat sebelum gue lahir. Pas sampai rumah dan buka pintu, aku lihat kakek-kakek pakai setelan hitam lagi ngerokok duduk sila di atas kursi ruang tamu. Awalnya gue kira dia tamu. Tapi pas dia noleh lihat gua kaget sekaget-kagetnya karena muka dia mirip topeng Tenggu dengan mata bulat lebar dan hidung yang panjang. Dia senyum ke arah gua. Gua seketika nangis kejar sambil teriak-teriak. Sosok itu pun beranjak dari kursi dan jalan ke arah dapur, kemudian hilang. Karena dengar gua nangis, saudara gua yang tinggal di sebelah rumah gua datang manggil nenek gua. Gua pun cerita apa yang gua lihat dan nenek cuma bilang, "Wes rapopo, udah gak apa-apa. Itu Mbah Wedi, temennya mbahmu, gak bakal ganggu. Nanti juga kenal karo putune, cuma pengen kenal sama cucunya." Sekian cerita dari gua, maaf kalau berantakan bang. Cerita selanjutnya, cerita horor, soft reminder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bang. Karena ngebacain cerita horor subscribers tidak dilakukan pada waktu sholat duha, langsung saja ke ceritanya bang. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2015-an. Waktu itu saya sudah bekerja di sebuah agen atau distributor sebuah brand terkenal di Indonesia. Dan saat itu saya dan teman saya yang sebut saja namanya Imron sedang sering banget ketemu dan sering ngerental studio musik bareng. Waktu itu kalau nggak salah dia lagi nganggur atau cuti gitu, saya lupa ingat. Makanya bisa sering ketemu dan main bareng lagi setelah sekian lama. BTW kami teman satu SMP dahulu. Saya kan kerja, jadi cuma bisa ngerental studio di malam hari. Dan pada hari itu kami ngerental tengah malam. Pas saya berpamitan ke ibu untuk ngerental sama Imron. Dia bilang bahwa bakal sampai dini hari pastinya. Saya menutup pintu ruang tengah. Glek. Pintu ruang tengah, suara handle dan engsel pintunya memang sekeras itu. Saya menuju pintu depan tanpa menutup kembali pintu ruang tengah. Saya keluar dan mengunci pintunya dari luar. Nggak tahu apa yang ada di otak kami waktu itu, tapi memang menurut pengalaman saya, paling nyaman itu kalau ngerental studio adalah tengah malam. Rasanya bisa lebih lepas aja pas main. 1-2 lagu kami mainkan dengan semau-maunya kami. Tidak sama dengan versi penyanyi aslinya. Kami memainkannya dengan versi kami sendiri. Yang penting main aja. Lagi asik-asikan main, kira-kira sudah berlalu setengah jaman, aku sempat merasa seperti ada yang mengamati dari ruang audio kontrol. Memang tidak terlihat apapun di sana secara jelas, tapi ujung mataku seperti ada sosok yang memperhatikan kami bermain dari kaca jendela yang menghubungkan studio dan ruang audio kontrol tersebut.
Karena itu aku terus memalingkan muka, tidak mencoba untuk memperjelas apa itu sebenarnya. Sedikit takut juga, break untuk lagu selanjutnya, Imron yang tadinya posisinya berdiri di seberang sana memutuskan mendekat ke tempat drum yang saya mainkan. Duduk selonjoran di depan bass drum sambil memangku dan memainkan gitarnya. Sampai selesai bermain, aku tidak menceritakan apa yang aku rasakan pada waktu itu. Kami pun kemudian pulang. Kurang lebih jam 1 dini hari, kami pun kembali ke rumah gedung yang saya tinggali bersama ibu dan kakak adik saya. Tidak langsung masuk ke dalam rumah, kami berdua memutuskan untuk duduk santai sejenak di teras rumah berkeramik merah gelap itu sambil ngobrol-ngobrol. Kami berbicara panjang lebar, ngobrol ngalor ngidul dengan asiknya, sampai akhirnya karena sudah terlalu larut, dari dalam rumah kaca jendela diketuk dengan keras. Der. Ya pokoknya suara kaca jendela dipukul atau diketuk lah bang. Mengingatkan kami berdua bahwa sudah waktunya istirahat. Iya nanti sebentar, sahutku sambil menoleh ke arah jendela yang berjejer-jejer itu. Tidak lama kemudian, Imron berpamitan pulang. Setelah Imron sudah jauh dan hilang dari pandangan, saya kemudian balik badan dan masuk ke rumah dengan kunci yang sudah saya bawa tadi. Saya menutup pintu depan dan menguncinya kemudian. Ketika membalikkan badan, dari ruang depan itu ada pintu lagi yang menuju ke ruang tengah. Saya heran serta bingung. Kok pintunya ketutup? Karena seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa pintu tengah itu ada suara handle dan engselnya sangat keras. Bahkan jika secara perlahan menggerakkannya. Namun pintu masih tertutup, padahal seharusnya jika tadi ibu atau adik saya yang mengetuk kaca jendela, seharusnya mereka melewati pintu ruang tengah dan akan terdengar bunyi suara daun pintu yang keras itu tadi. Namun saya ingat betul bahwa setelah ketukan di kaca jendela itu, tidak ada suara pintu ruang tengah. Jadi, kalau seperti itu, yang mengetuk kaca jendela tadi siapa? Pikir saya. Saya masih mencoba mencari tahu. Saya mengintip ke kamar adik dan ibu saya. Mereka masih tertidur dengan pulasnya. Bukan mereka. Yang tadi mengetuk kaca jendela bukan mereka. Seketika merindinglah saya. Sepertinya si hitam lagi, atau si mbak yang mungkin juga sedari tadi mengikuti kami sampai ke studio musik. Saya kemudian mengirim pesan WhatsApp ke Imron menceritakan apa yang kami alami malam sampai dini hari itu. Ron, tahu nggak? Yang tadi mengetuk kaca jendela bukan ibu ataupun saudaraku. Ketik saya di kolom chat lalu saya mengetik lagi. Terus asal kamu tahu, saya waktu di studio juga merasa ada yang memperhatikan kita selama pertengahan main sampai selesai. Kalau kamu perhatikan aku, seringkali membuang muka karena takut ngelihat ke arah kaca sisi kanan studio. Iya, kata Imron. Saya juga merasa seperti ada yang memperhatikan di belakang saya tadi. Itulah kenapa saya pindah tempat lebih mendekat ke drum. Jadi kita merasakan kehadiran sosok yang sama itu. Jawab Imron yang juga ternyata sedari tadi menyimpan feeling ditemani yang sama dengan saya. Udah tidur, ngeri saya. Saya menutup chatting kami malam itu dan kemudian pergi tidur sambil masih merasa tidak habis pikir dengan apa yang sudah kami alami. Kalau saja kami sampai melihat sosok tersebut, mungkin kami tidak akan melanjutkan permainan kami saat itu dan memilih langsung pulang saja. Sosok itu nampaknya mengingatkan saya untuk beristirahat karena sudah malam, atau sekedar soft reminder bahwa dia mungkin terganggu dengan aktivitas kami malam itu. Sejak kejadian malam itu, saya dan Imron tidak lagi-lagi ngerental studio tengah malam. Kami masih merinding, namun juga ada rasa geli jika mengingat kejadian waktu itu. Kami seperti diingatkan untuk tidak main-main di tengah malam, karena jika bukan dia yang mengganggu, mungkin bisa jadi ada sosok lain yang mengganggu. Mohon maaf sebelumnya, tidak saya kasih ilustrasi untuk cerita kali ini. Lagi kurang mood. Iya. Terima kasih Bang Andri apabila cerita saya dibacakan lagi. Semoga saya bisa membaca. Terima kasih banyak, sukses terus untuk kita semua. Sukses untuk sekian. Dan betul menurut Bang Andri sekiranya sosok itu Mas Genruwo atau Mbak Kunti atau Bung Pocong ya, yang reminder saya dan Imron. Salam. Nah, lanjut ya.
email selanjutnya. Halo Bang Andri, pertama-tama makasih udah nyempetin ngebaca cerita saya. Gini Bang, sebetulnya saya nggak nyangka bakal cerita tentang ini, tapi kalau nggak diceritain malah keimpi. Cerita ini terjadi pada masa saya masih menjadi mahasiswa tingkat akhir yang lagi berjuang cari simpati dosen untuk lulus. Dosen-dosen saya kebanyakan killer dan pelit Bang. Jangankan ngasih nilai, ngasih kesempatan untuk lihat skripsi aja jarang ada yang mau. Padahal saya udah bujuk, mulai dari martabak king spesial hingga kue tart harvest yang harganya hingga ratusan ribu. Saya kebetulan anak perantauan Bang, jadi berat banget kalau tiap hari harus ngasih sesajen sama dosen. Beberapa hari berlalu, saya ulang tahun, dan kakak saya dari kampung menghadiahkan saya parfum kenanga. Parfum tersebut dari outlet toko tubuh bahasa Inggrisnya. Oh, Body Shop, astaga. Saya sih terima aja, karena sebelumnya sudah membeli parfum lain di merek yang sama. Makanya saya mau habiskan dulu. Hingga pada suatu ketika saya terpaksa memakai parfum bunga kenanga tersebut karena sudah telat masuk kuliah. Entah kenapa, seharian itu hidup saya kayak lancar-lancar aja Bang. Mulai dari gak disuruh keluar kelas sama dosen killer hingga dapat nilai cukup memuaskan. Ditambah kecengan saya waktu itu ngajak nonton, padahal sebelumnya ogah diajak nongki. Padahal saya juga yang bayar. Saya sih gak merasa aneh waktu itu, saya anggap lagi hoki aja. Keesokan harinya, saya pakai parfum yang biasa saya pakai. Dan anehnya, hari saya berjalan sial seperti biasanya. Saya mulai penasaran dan iseng mencoba parfum kenanga tersebut. Seperti yang saya kira, saya mendapat simpati dari dosen, kecengan tambah deket, dan tiba-tiba toko online saya laris manis. Entah apa, tapi saya mengira ini bukan hal mistis. Dan saya mengira mungkin parfum ini lebih cocok di badan saya. Dan itulah mengapa banyak orang yang menyukai saya pada saat itu. Hingga suatu hari, saya pulang dari bimbingan dosen agak malam. Saya tidak melihat jam saat itu. Tapi jalan masih terlihat ramai untuk dilalui. Waktu itu ojol di tempat saya memiliki GPS yang kurang tajam. Makanya saya turun di depan gang kos-kosan saat itu. Gang yang kulewati saat itu berjarak 800 meter, tetapi terlihat sangat jauh dan sepi saat itu. Tiba-tiba bulu kuduku merinding melihat lampu jalan yang remang dan suara angin mendesis meniup leher. Anjay. Rasa takutku menurun melihat seorang perempuan jalan mengarah ke arah jalan besar. Saat aku berjalan dan hampir berpapasan dengan dia, perempuan itu tiba-tiba berhenti, dan aku dapat melihat dia menoleh. Aku sempat-sempatnya gak curiga. Kenapa Mbak? Gitu. Dia melotot Bang, dan menyeringai. Seketika aku agak parno dong Bang. Aku kira dia orang gila Bang, daripada dikejar, ya aku mending jalan cepet aja. Aku sesekali noleh ke belakang. Dia ngejar aku secara pelan-pelan, tapi pas aku berhenti, dia ikut berhenti. Puncaknya pas aku lewatin sawah Bang, dia teriak dengan suara melengking dari jauh, "Aku mau ikut!" Sumpah Bang, aku merinding dan gak mau jalan pelan-pelan lagi. Aku mulai lari sambil nelpon penjaga kos suruh bukain gerbang. Itu perempuan masih ngejar Bang, cuma pelan-pelan dan kayaknya kakinya agak pincang. Dia tiba-tiba teriak sama nangis ngeraung. Gila, sumpah itu hal terhoror yang pernah aku rasain Bang. Aku nyampe di pintu gerbang dan penjaga kosku heran kenapa lari-lari sampai pucet. Akhirnya aku memutuskan untuk gak pakai lagi parfum itu dan hari sial seperti biasanya. Tapi bedanya, aku gak dikejar orang aneh lagi. Aku sempat iseng sih Bang beli parfum yang sama dari counternya langsung. Tapi anehnya kok gak memberi efek yang sama dari parfum itu Bang. Malah aku lebih sial dari sebelum-sebelumnya. Gak tahu sih Bang, ini cuma persepsi atau aku anggap itu parfum ada apa-apanya. Kalau lo pengen ngirimin email, bisa dikirimkan ke tnmofficials@gmail.com. Tapi gua rasa itu dulu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Ngobrol sama gue Andri, sekian dan terima kasih semuanya. Selamat malam, bye bye.